السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dan sehingga dengan keberkahannya itu kita senantiasa selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan, maka kebaikan pahalanya pun Allah lipat gandakan daripada seperti biasanya. Oleh karena itu, sahabat Quran rahimakumullah, janganlah kita tinggalkan kesempatan yang berharga ini, karena tidak ada kemuliaan, tidak ada ampunan tanpa batas siang dan malam, dan tidak ada doa yang mustajab selain setiap harinya, setiap malamnya Allah kabulkan, kecuali itu ada di dalam bulan Ramadan. Maka sangat rugi saudara-saudara kita ketika kita memasuki bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak sedikit pun mengubah dirinya. Sebagaimana ketika Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi selepas bulan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul pun mengaminkan. Dari sini kita belajar, sahabat Quran rahimakumullah, betapa ruginya ketika Allah sudah memberikan kita kesempatan yang begitu luas, ketika Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk mengubah diri, bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita daripada dosa yang telah lalu. Tidak ada tempat yang paling luas untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu ada di dalam bulan Ramadan. Artinya di dalam bulan Ramadan, siang dan malam, Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya kepada kita, sampai Allah menutup pintu neraka dan membuka pintu surga, sampai Allah mengikat setan-setannya sehingga setan terbatas untuk mengganggu manusia. Oleh karena itu, sahabat Quran rahimakumullah, ketika Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka ketika kita membaca Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka kebaikannya, pahalanya pun Allah lipat gandakan. Oleh karena itu, sahabat Quran rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menyampaikan bahawa minimal ada 5 keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, "falahu bihi hasanah," maka mereka mendapatkan satu kebaikan. "Al-hasanatu bi'ashri amsalihha," dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. "La aqulu," kata Rasulullah, "aku tidak mengatakan alif lam mim harfun,
alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka alif lam mim yang kita baca, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Alhamdulillah. Oleh kerana itu sahabat Quran rahimakumullah, dan hadis ini berlaku secara umum. Artinya selepas nanti bulan Ramadan hingga tiba waktunya nanti di bulan Sya'ban berikutnya, itu berlaku kita mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf. Namun berbeda dengan bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran khusus dalam bulan Ramadan, minimal kita mendapatkan 100 kebaikan dalam satu huruf, hingga 700, hingga tak terhingga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang membela, menolong kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Sahabat Quran rahimakumullah, oleh kerana itu, siapa di antara kita yang tidak butuh syafaat Al-Quran? Siapa di antara kita yang tidak butuh syafaat Rasulullah SAW? Oleh kerana itu, syarat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu, kita harus senantiasa membacanya, mengamalkannya, agar kita suatu saat pada hari nanti kita akan diselamatkan oleh Al-Quranul Karim. Keutamaan yang ketiga, sahabat Quran rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka mempelajari Al-Quran dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, tentu ketenangan di dalam hatinya. Maka sahabat Quran rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, maka selepas kita membaca Al-Quran, hati kita pasti akan tenang, pasti akan bahagia, bahkan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya hadis itu disambungkan lagi dengan wa ghasiyatuhumur rahmah, dan ketika kita senantiasa belajar Al-Quran di tempat-tempat ibadah ataupun di dalam masjid, maka akan turun rahmat Allah, akan turun keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun akan melingkupi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan lebih luar biasanya lagi sahabat Quran rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji para pembaca Al-Quran yang mengkaji Al-Quran di hadapan makhluknya yang mulia. Keutamaan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang baca Alkitab dan merendahkan orang-orang dengannya pula. Sahabat Quran rahimakumullah, ini artinya ketika orang membaca Al-Quran, Allah akan meninggikan derajatnya, mengangkat derajatnya, dan sebaliknya orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, Allah akan merendahkannya dengan Al-Quran. Sahabat Quran rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Bukan hanya sekadar baca, tetapi kita perbaiki sedikit demi sedikit, agar senantiasa kita terbiasa, terlatih, sehingga mengucapkan huruf demi huruf kita benar, fasih, sesuai dengan kaedah ilmu tajwid yang berlaku.